warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nurin dari kelas 2 Rek A MCT 3 dengan NIM 210304-184. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa materi dari pelajaran pengantar manajemen. Baiklah, langsung saja kita mulai dari materi pertama. Konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkannya melalui kerjasama. Terdapat dua jenis organisasi. Pertama, organisasi profit, meliputi perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, serta perusahaan multinasional. Yang kedua, ada organisasi non-profit, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, serta yayasan sosial. Oke, selanjutnya, beberapa sumber daya organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya informasi. Yang ketiga, sumber daya fisik. Yang keempat, sumber daya keuangan. Yang kelima, sumber daya alam. Fungsi-fungsi manajemen adalah yang pertama, planning, yaitu perencanaan. Yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, yaitu pengarahan dan pengimplementasian. Yang keempat, yaitu controlling, pengawasan, dan pengendalian. Terdapat beberapa fungsi operasional dalam manajemen, antara lain, pertama, manajemen sumber daya manusia. Kedua, manajemen informasi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, manajemen operasional atau produksi. Yang kelima, manajemen keuangan. Materi kedua, manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan oleh para anggota dari organisasi. Keahlian manajer, pertama, keahlian teknis atau technical skill. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, human resource skill. Yang ketiga, keahlian konseptual, yaitu conceptual skill. Yang keempat, keahlian dalam pengambilan keputusan, decision making skill. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu, time management skill. Keahlian tambahan bagi manajer yaitu 1. Keahlian dalam manajemen global. Yang kedua, keahlian dalam hal teknologi. Materi ketiga, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Strategi reaktif, yaitu cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif, yaitu cenderung membela diri, menggunakan jalur hukum untuk menghindari tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu strategi akomodatif, yaitu menjalankan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Yang keempat, strategi proaktif, yaitu mengambil inisiatif untuk mengambil citra positif perusahaan dalam tanggung jawab sosial. Selanjutnya, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Bagi perusahaan, membuat citra positif perusahaan bagi masyarakat. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat, yaitu kepentingan masyarakat terakomodasi. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah, yaitu memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah. Materi keempat, perencanaan dan manajemen strategi. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. 1. Proses. Yang kedua, fungsi manajemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Manajemen strategi. Strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen strategi. 1. Membuat rencana strategis, yaitu penerapan sasaran. Yang kedua, perumusan strategi. Yang kedua, implementasi strategi, yaitu administrasi dan pengendalian strategi. 3 tingkat strategi terdiri dari 1.
strategi tingkat korporasi, yang kedua strategi unit bisnis, yang ketiga strategi tingkat fungsional. Materi 5, mendirikan dan memperbaharui organisasi. Bisnis kecil atau small business, yaitu bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal dengan jumlah karyawan yang sedikit dan bekerja di satu lokasi. Kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba memperbaiki suatu unit organisasi dengan perubahan produk. 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan. Menurut Thomas Beggy and David B. Pebiot, yang pertama, kebutuhan akan berprestasi. Yang kedua, letak kendali. Yang ketiga, toleransi terhadap risiko. Yang keempat, toleransi terhadap keraguan-raguan. Yang kelima, tingkah laku tipe A. Perbedaan manajer dan kewirausahaan. Wirausahaan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebiasaan dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan dan kesenangan. Selanjutnya, materi 6 yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses manajemen sumber daya manusia. 1. Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, Personnel Procurement atau penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga, Personnel Development, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, Personnel Maintenance, yaitu pemeliharaan tenaga kerja. Yang kelima, Personnel Utilization, yaitu pemanfaatan tenaga kerja.